Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-51 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semakin bertambah usia, semakin besar juga keikhlasan kita. Jangan waktu muda kita udah kerja keras, banting tulang, habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat, bercucuran air mata, sampai tua kok masih begitu-begitu aja, atau bahkan semakin bertambah kesesakannya. Lihat anak cucu kok masih begitu-gitu, lihat pasangan kok ya begitu, belum lagi dirundung dengan sakit penyakit, dengan kesepian, dengan kehilangan demi kehilangan, semua harta benda kita terlepas satu persatu, juga orang-orang yang kita cintai harus pergi meninggalkan kita. Makin sesek Romo, bukannya makin ikhlas, makin bisa melepas semua hal yang mengikat dan membebani selama ini, tetapi kok makin sedih, makin sering nangis, makin sensitif, makin sering marah-marah, makin sering melihat hidup itu kok sia-sia semuanya. Ayo, Anda orang yang tipe seperti apa? Romo. Kenapa sih Romo setiap kali dengerin Bible Learning kayaknya kok kayak menampar-nampar Romo? Hidup saya seperti ini. Saya pengen Romo makin tua makin bahagia, makin tua makin senang hidupnya, lihat anak cucu bahagia. Tapi apa daya Romo? Begitu banyak ganjelan-ganjelan. Kayaknya ini di mata ini kayak ada pabrik air mata Romo. Ngeluar terus nangis, terus meleleh terus ini air mata tak kunjung henti. Saudara-saudara terkasih, kalau Anda dalam keadaan demikian, betullah apa yang dikatakan oleh Mazmur bab 34. Catat baik-baik dalam hati dan pikiran Anda. Mazmur 34 mengatakan, Tuhan melepaskan orang benar dari kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari kesesakannya. Sekarang silakan Anda pikir lagi, Anda cari lagi, Anda sadari lagi. Sebetulnya hidup kita jadi sering nangis, hidup kita jadi sering kecewanya, hidup kita itu sering kali dongkolnya gara-gara apa sih? Coba pikirin pelan-pelan. Ya karena apa ya Romo? Kayaknya kalau untuk makan bertambah usia, makan juga makin lama enggak. Ya biasa aja Romo, makan nasi sama tempe aja jadi kok. Enggak kayak waktu masih muda dulu gitu ya. Makannya harus pakai ayam, makannya harus kuliner di sini, kuliner di sini. Makin tua kayaknya soal makanan sih Romo biasa-biasa aja. Bisa jalan-jalan, keliling dunia, keliling tempat-tempat ziarah. Kayaknya sekarang sih enggak gitu Romo. Lebih nyaman diem di rumah, kumpul sama anak, sama cucu. Itu loh jauh lebih menyenangkan Romo. Sebab kalau keluar-luar gitu ya, pergi-pergi capek. Betul apa betul? Romo Jol nih bercanda mulu. Iya juga ya setelah disadar-sadari. Punya barang-barang gitu yang mewah, mobil keren gitu. Romo, enggak Romo. Semua kayaknya udah biasa aja. Tetapi saudara-saudara, saya yakin ada satu kesesakan yang seringkali bikin kita jeger gitu. Yaitu orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Entah terjadi di zaman dulu atau yang sekarang ada di depan mata. Menantu lah, besan lah, anak sendiri lah, pasangan hidup lah, atau apa? Ada begitu banyak hal-hal yang menyesakkan dalam diri manusia yang berwujud manusia ternyata. Coba ya, Anda pikirkan. Satu orang yang bikin Anda itu sakit hatinya luar biasa. Coba gambarkan dalam angan-angan Anda. Coba orang yang paling Anda nggak suka, orang yang paling Anda nih orang ini nih nyakitin betul Romo. Jadi
beban banget Romo dalam hidup saya. Coba langkah kedua, bayangkan hidup dia sekarang lagi enak-enaknya. Lagi sukses, lagi banyak duit, lagi banyak harta. Hidupnya lagi enak deh. Coba. Lalu langkah ketiga, ketika dia berjumpa dengan Anda, lalu dia itu nggak pernah merasa bersalah. Dia masih berkutat dengan kesalahan-kesalahannya. Bahkan dia ngulang lagi, selalu menyakiti kita. Coba Anda cek, apakah kesesakan hati Anda makin bertambah atau tidak? Iya Romo, saya paling jengkel kalau ada orang bersalah sama saya, hidupnya makin sukses Romo. Padahal semua orang juga tahu dia ini orang jahat Romo. Dia ini hidupnya nggak bener Romo. Tapi kok makin enak ya hidupnya ya. Doanya dia juga nggak pernah Romo beribadah kayaknya. Hidupnya nggak bener. Tapi kok enak banget hidupnya sekarang. Dan ketika berjumpa dengan Anda, kayak nggak ada apa-apa. Dia lupa sama omongan mulutnya. Dia lupa sama perbuatannya yang sangat menyakiti. Bahkan sampai sekarang aja Romo kalau ketemu, makin-makin dia Romo. Apakah hati kita bertambah sesak atau sebaliknya? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, maka tidak heran Tuhan Yesus dalam ajarannya, dalam khotbah di bukit yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Sebagai pembaca kitab suci, Anda harus ingat nih, Matius bab 5 sampai Matius bab 7, itu 2 bab panjang ya, adalah kumpulan pengajaran-pengajaran Yesus yang utama. Disebut dalam bahasa Inggris, The Golden Rules of Jesus. Di situ Tuhan Yesus banyak sekali mengajar. Mengajarnya di mana Romo? Mengajarnya di bukit. Kepada siapa Romo? Kepada orang banyak. Diceritakan waktu itu ada 5.000 orang laki-laki. Jadi sungguh-sungguh inilah the golden rules-nya Yesus. Di mana dari atas bukit, Yesus mengajarkan banyak hal tentang kekuatan-kekuatan dalam hidup para pengikutnya. Tuhan Yesus menafsirkan kembali ajaran-ajaran Taurat. Bahkan lebih dalam lagi, Tuhan Yesus menggali kepada kita semua intisari Taurat. Apa sih yang sejati dari Taurat? Orang-orang Yahudi pada waktu itu banyak yang hafal tentang Taurat. Misalnya ahli Taurat. Banyak yang menjalani Taurat dengan mati-matian. Contohnya orang-orang Farisi. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, tidak banyak orang yang mampu melihat jauh lebih dalam intisari kekuatan dari Taurat yang berasal dari Allah. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Taurat hanya dipikirkan sebagai peraturan, sebagai kewajiban beragama, tidak heran banyak orang di zaman Yesus justru malah terbebani dengan ajaran-ajaran itu. Nah, maka dari itu saudara-saudara, Tuhan Yesus Sang Putra di atas bukit memberikan kekuatannya kepada kita. Maka kalau Anda ada waktu, bacalah Matius bab 5 sampai Matius bab 7. Yang dibacakan dalam bacaan Injil hari Selasa tanggal 20 Februari ini, Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dikatakan, dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi jangan seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Romo, ini ayat emas lagi nih. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Romo, kalau gitu ngapain berdoa? Kan Tuhan tahu. Nah, ini dia. Namanya manusia ya. Seringkali seenaknya sendiri. Kadang-kadang itu mau menangnya sendiri. Kata-kata ini dipoles demikian rupa
untuk membenarkan orang, ya ngapain berdoa kalau Bapa udah tahu. Saudara-saudara, Bapaknya sih maha tahu. Kitanya yang nggak tahu apa yang kita perlukan. Kitanya yang seringkali salah dalam meminta. Yang kita minta, yang kita doakan adalah kehendak kita, keinginan kita, hal-hal duniawi. Tetapi yang Tuhan tahu adalah apa yang paling baik buat kita. Nah, itulah saudara-saudara yang kita cari dalam setiap doa-doa kita. Meskipun doanya diulang-ulang, meskipun doanya monoton, meskipun doanya singkat bahkan, meskipun doanya itu sendirian, kita tahu apa sih yang jiwa kita perlukan? Apa sih yang membuat kita sesak selama ini? Apa yang bikin kita nangis? Itulah yang kita minta pada Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Maka lahirlah ajaran doa Bapa kami, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara-saudara, saya sudah berbicara banyak sekali tentang doa Bapa kami. Bahkan sekarang video doa Bapa kami di Bible Learning itu sudah ditonton oleh 3 juta. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apakah Anda perhatikan saudara-saudara pujian atau permohonan yang ketiga? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi sebelum kita minta rezeki, sebelum kita minta pengampunan, sebelum kita minta dibebaskan dari segala yang jahat, dibebaskan dari segala pencobaan, ada satu kata yang betul-betul Tuhan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku. Rencana-Mu Tuhan, bukan rencanaku. Keinginan-Mu Tuhan, bukan keinginanku. Jadi bagaimana kita dalam doa Bapa kami, sebetulnya kita minta rahmat, kekuatan dari Tuhan, bukan pakai kekuatan diri kita sendiri, supaya kehendak Allah terjadi dalam diri kita, dan kita dimampukan untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa itu. Artinya, kita juga perlu menyingkirkan hal-hal yang merintangi kita untuk tunduk pada kehendak Bapa. Apa itu? Nah, ini dia. Mari kita cari. Dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara terkasih, ketika kita doa Bapa kami, kita yang kenceng gitu ya. Berilah kami rezeki Tuhan pada hari ini. Kalau bisa yang gede Tuhan. Kalau bisa ada bonusnya Tuhan. Kalau bisa setiap hari Tuhan. Kalau bisa Tuhan yang membuat hidupku makmur Tuhan. Tetapi ketika kita minta, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya yakin kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh doa Bapa kami, kita langsung teringat, aduh Tuhan, muncul lagi wajah dia Tuhan. Orang yang gosipin saya semena-mena, orang yang maki-maki saya, orang yang nginjek-nginjek saya, orang yang merampok saya, orang yang berbuat jahat sama saya, orang yang selalu membenci saya, orang yang selalu energi negatif kepada saya. Muncul lagi. Bukannya itu kemarin udah diampuni ya, udah saya ampuni. Tapi kenapa muncul lagi? Itu dia saudara-saudara yang terkasih. Doa Bapa kami membawa kita untuk belajar. Ternyata proses mengampuni itu tidak sekali dua kali. Karena rasa sakit hatinya kita juga dalam, kita nggak pernah tahu daya rusaknya, energi yang terkuras dari diri kita untuk memikirkan orang itu. Entah untuk mengampuninya aja udah setengah mati Romo. Ditambah lagi energi untuk balas dendam Romo. Ditambah lagi energi, pikiran, waktu, bagaimana cara menjatuhkan dia Romo. Bagaimana cara supaya dibuat dia sadar Romo. Betul nggak? Betul Romo. Maka dari itu, setiap kali kita doa Bapa kami, inilah yang kita mohon.
Semoga pengampunan demi pengampunan kita berikan kepada Dia, supaya diri kita pun disembuhkan, dipulihkan, ikhlas. Nah ini dia. Memangnya ikhlas bisa sekali jadi kayak makan mie instan? Gak juga, Romo. Ikhlas itu perlu waktu. Ikhlas itu sebuah proses. Ikhlas, melepas. Dikit-dikit melepas. Terus. Jangan biarkan kebencian ada dalam diri kita. Kemarahan, iri hati, apalagi dendam. Nah disitulah kita melepas. Tuhan, ku lepas rasa jengkelku, rasa marah, rasa kecewaku, rasa ingin membalas rasanya Tuhan. Ku lepaskan. Biarlah dia ada dalam bimbinganmu, ada dalam kehendakmu. Bagaimana pertobatannya dia, orang yang kita sakiti, orang yang menyakiti kita. Tuhan, tolong Tuhan. Bentuk dia juga. Selain Engkau membentuk aku dengan cara-caramu, bentuklah dia juga Tuhan. Menurut cara-caramu, bukannya menurut kehendakku. Tuhan, balas Tuhan. Semoga dia stroke Tuhan. Jangan. Tuhan, balas Tuhan supaya hartanya juga habis Tuhan. Jangan. Itu biar kehendak Tuhan. Tuhan punya cara. Selama hidup Anda lihat dia itu sukses, belum tentu cara Tuhan itu bekerja selama dia hidup. Bisa jadi ke anak cucunya juga karena kejahatannya dia. Jadi itu biar cara kerjanya Tuhan. Tuhan bekerja dengan hal-hal yang ajaib. Nah, kemudian juga janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudaraku terkasih, bahkan oleh Tuhan Yesus ya, setelah aneka macam permohonan-permohonan dalam doa Bapa kami, dari ayat 9 sampai ayat 13, Tuhan Yesus memberi highlight, memberi kesimpulan dari ajarannya ini. Yaitu, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baru sadar kan ada sebuah kesimpulan dari ajaran tentang doa, minta ini, minta itu, mengharapkan ini, mengharapkan itu, diringkas, ditutup dengan sebuah pengajaran tambahan soal mengampuni. Kalau kita mengampuni, kesalahan kita akan diampuni oleh Bapa. Mengingat kesalahan kita juga banyak. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa. Saudara-saudara, itulah cara Tuhan membebaskan kesesakan-kesesakan kita. Hanya dengan cara demikian, saudara-saudara, kesesakan kita satu persatu akan dilepaskan oleh Tuhan. Tergantung bagaimana kita juga. Apakah kita seringkali playing victim? Kita itu, wah susah Romo, susah mengampuni dia Romo, susah melupakan. Ya kalau melupakan sih nggak bakal bisa juga selama kita hidup. Tapi mengampuni adalah sebuah proses. Tuhan ada memberi jaminan kalau Tuhan sudah mengajarkan ya di Yesaya bab 55 ayat 10 sampai ayat 11. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada para penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Itu doa Bapa kami tadi. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kekuatan firman Tuhan memampukan kita, bekerja dalam diri kita, bekerja dalam pikiran, hati, dan kaki, tangan, jiwa, roh, dan rohani kita, jiwa kita, badan kita. Bekerjalah firman itu, membuat aku mampu mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan,
ampuni kesalahanku, seperti aku juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Makin hari, makin aku bisa punya kekuatan untuk mengampuni orang-orang ini. Dalam nama Yesus, dengan kekuatan firman Tuhan, mengalirlah kekuatan pengampunan itu kepadaku, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Romo Yosef itu bisa punya kekuatan sulap loh. Gak percaya, di depan saya ini ada 2 handphone. Mengampuni, lebih sungguh. 1, 2, 3. Nah, ada 3 kan? Keren. Bye-bye. Tuhan berkati.